Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para orang tua, para wali murid kelas 1, kita berjumpa lagi untuk tugas pekan kedua ya. Tapi sebelum saya menjelaskan tugas, marilah kita membimbing anak-anak untuk selalu memulai semuanya dengan doa ya. Kita doa dulu sebelum belajar. Silakan doa dimulai. Doa selesai, amin. Nah, semoga apa yang kita pelajari hari ini mendapatkan berkah, menjadi ibadah dan amalan buat kita kelak. Nah, ibu bapak sebagai orang tua wali murid, tolong dibimbing anaknya ketika menonton video tutorial ini ya. Sekarang kita materi berikutnya, silakan buka buku tema 5-nya di halaman 43. Sekarang kita sudah pindah ke subtema 2, yaitu pengalaman bersama teman. Nah, di subtema 2 ini anak-anak belajar atau memahami, mengingat kembali pengalaman mereka ketika bermain bersama teman. Nah, pertama coba perhatikan ada bacaan di sini. Ibu akan bacakan ya, tolong disimak anak-anak. Hatiku senang karena mempunyai banyak teman. Teman di sekolah dan di sekitar rumah. Kami bekerja sama dalam banyak hal. Bermain bersama di sekolah dan di rumah. Kami saling membantu memecahkan masalah. Kami berbagi makanan dan mainan. Kami menari dan berolahraga. Kami saling menyayangi. Jika kami salah, saling memaafkan. Kami berusaha bersama mengejar cita-cita. Bersama teman, aku kaya akan pengalaman. Nah, dari bacaan ini ada beberapa poin materi yang tersangkut ya. Salah satunya adalah kegiatan yang dilakukan, yaitu bermain bersama teman, yaitu mengenai aturan yang ada di lingkungan rumah ketika kalian bermain bersama teman kalian. Ada juga kegiatan saling memaafkan. Kita akan belajar mengenai kalimat permintaan maaf ya, kalimat permintaan maaf. Jadi kalian akan belajar bagaimana sih caranya mengucapkan kata maaf ketika kita berbuat salah kepada orang lain ya, supaya tidak menyinggung perasaan orang lain ya. Kita lanjut. Untuk pembelajaran pertama di sini ada kegiatan menari. Nah, Dayu dan teman-temannya merasa senang mereka akan belajar menari. Ini merupakan pengalaman baru Dayu dan teman-temannya. Mereka akan belajar menari dari gerakan tumbuhan. Bagaimana cara menari dengan gerakan tumbuhan? Nah, coba perhatikan gambar tersebut. Itu kira-kira Dayu sedang menirukan gerakan tumbuhan apa ya? Kita lanjut ya. Sekarang tugas kalian adalah mengamati. Coba perhatikan bunga mawar dan pohon kelapa yang ditiup angin. Itu berbentuknya melengkung kan? Itu yang dimaksudkan mengikuti gerakan tanaman. Artinya kita juga ketika mengikutinya harus melengkung juga. Coba, tumbuhan berbunga suka menguncup dan mengembang. Tangkainya berayun-ayun jika dihinggapi kumbang. Tumbuhan bergerak miring jika ada angin yang besar. Contohnya gerakan daun kelapa yang terkena hembusan angin. Nah, sekarang di sini ada 6 gerakan nih, ada kegiatan ayo mencoba. Nah, ini juga termasuk tugas kalian di hari Rabu ya. Nanti di hari Rabu ada tugas menirukan gerakan tumbuhan. Kalian praktekkan 6 gerakan ini, lalu minta bantuan kepada orang tua untuk memfoto kalian ketika kalian melaksanakan gerakan tersebut ya. Nah, kemudian ibu guru mencontohkan gerakan tanaman. Jadi di sini ada gerakan tumbuhan rendah, tumbuhan tinggi, bertangkai lebar, tangkai berayun, menjulang ditiup angin dan menguncup ya. Nanti kalian kirimkan fotonya dan judul fotonya. Misalnya kalian mengikuti tuh cara posisi tumbuhan rendah. Nah, di foto ketika kalian bersikap seperti itu, lalu difoto, lalu kemudian dikirim, ini tumbuhan rendah Bu ya. Jadi ibu tahu, oh iya, berarti ada 6 gerakan yang nanti dilakukan ya. Saat melakukan gerakan ini, tolong menggunakan pakaian olahraga. Bisa minta bantuan orang tua untuk memfoto kalian. Oke, kita lanjut ya. Kita lanjut. Ibu guru mencontohkan gerakan tanaman. Gerakan ibu guru sangat luas. Ibu mohon maaf karena ibu belum bisa mencontohkannya secara langsung ya nak ya.
Mereka memperagakan gerakan pohon kelapa yang tertiup angin. Udin tidak sengaja tuh menyenggol bahu Edo. Udin berkata, maaf Edo, saya tidak sengaja. Nah, kata maaf Edo, saya tidak sengaja itu adalah salah satu kalimat permintaan maaf. Kalau kemarin kita udah belajar mengenai kalimat pujian, sekarang kita belajar mengenai kalimat kata maaf. Jadi perhatikan, kalau kita berkata maaf harus dalam keadaan sopan dan memang menunjukkan suatu penyesalan ya. Jangan bilang maaf tapi ternyata kamu nggak menyesal atau tidak merasa bersalah. Ya, apa yang sedang dilakukan Udi dan kawan-kawan tadi? Ya, betul. Mereka sedang menari gerakan tanaman. Apa yang terjadi dengan Udin dan Edo? Mereka bersenggolan yang menyebabkan si Edo hampir jatuh ya. Kemudian apa yang Udin katakan pada Edo? Apa tadi? Ya, Udin berkata, "Maaf Edo, saya tidak sengaja." Benar. Apa yang Udin terus mengapa Udin berkata demikian? Karena apa? Namanya orang mengucapkan permintaan maaf pasti karena dia merasa bersalah, ya. Bagaimana sikap Edo? Apa Edo ucapkan tadi apa? Tidak apa-apa, dia sambil tersenyum. Nah, berarti Edo memaafkan perbuatannya si Udin, ya. Bagaimana sikap Edo? Pasti sikapnya termasuk sikap yang terpuji karena dia adalah orang yang berbesar hati memaafkan orang lain. Begitu juga ya nak ya, kalian juga ketika berbuat salah jangan segan, jangan malu untuk mengucapkan kata maaf. Dan jika ada yang berbuat salah kepada kalian dan sudah mengucapkan maaf, coba buka hatinya lapang-lapang dan tolong dimaafkan ya. Coba perhatikan di sini pada kegiatan Ayo Berdiskusi di halaman 48 dan 49 ini banyak nih kegiatan. Kalian bisa latihan ya, latihan untuk apa sih kira-kira kalau nggak sengaja injak kaki harusnya Lani bilang apa ke Siti? Ayo, apa? Iya, harusnya bilangnya maaf Siti, aku tidak sengaja menginjak kakimu. Nah, terus Siti harusnya bagaimana? Iya, harusnya memaafkan si Lani. Begitu juga ini ada kegiatan Udin nabrak Siti tuh pegang buku. Udin nyenggol Edo tuh lagi lari. Edo yang nyenggol Udin pas lagi lari terus minumannya jatuh. Itu harusnya mengucapkan kata maaf. Nah, ini ada kegiatan Ayo Menulis. Ini salah satu tugas kalian untuk hari Selasa ya. Untuk hari Selasa tugasnya hanya tugas tertulis, yaitu kamu tidak sengaja menjatuhkan barang milik teman. Nah, kata-kata maafnya harusnya seperti apa ya? Jadi ada 5 peristiwa di sini ya. Jadi kalian bikin kata maaf sesuai peristiwa-peristiwa yang ada pada nomor-nomor tertentu. Kalau tadi menjatuhkan barang milik teman, nomor 2 kamu tidak sengaja menyenggol teman saat berjalan. Apa coba ucapannya? Jangan cuma maaf aja ya. Maaf apa ya? Maaf saya sudah menjatuhkan bukumu, atau maaf karena saya tidak sengaja menjenggolmu, ya kan? Ya harus jelas ya maafnya kenapa, nanti ditulis di situ, nggak usah panjang-panjang, singkat dan jelas permintaan maafnya. Lalu kemudian coba perhatikan ini ada kisah nih, masih berhubungan dengan kata-kata maaf. Edo maafkan Udin, Siti memuji sikap Udin dan Edo. Masalah yang sempat timbul segera terselesaikan. Siti teringat kejadian minggu lalu. Hari minggu lalu Siti main ke rumahnya si Dayu. Kemudian Siti nggak sengaja menjatuhkan es yang disuguhkan oleh Dayu untuk Siti. Dia nggak mau sengaja tuh. Terus boneka Siti jadi basah, terkena sirup. Dayu langsung pulang dia. Ya, bonekanya kotor, boneka Siti, dia jadi sedih. Ibunya Siti mencuci bonekanya untuk menghibur Siti. Kira-kira gimana sikap Dayu itu kayak gitu? Tuh bagaimana tuh? Habis ditumpahin minumannya ke boneka temennya malah dia pergi. Harusnya bagaimana? Ya, harusnya dia meminta maaf karena sudah mengotori bonekanya Siti meskipun secara tidak sengaja ya, harusnya dia minta maaf. Jadi sudah cukup ya kalau untuk permintaan maaf sudah tahu maksud dan tujuannya. Sekarang kita bahas mengenai aturan bermain. Nah, tadi itu Dayu bermain dengan Siti, kira-kira perbuatannya terpuji nggak ya kayak gitu? Enggak ya. Kalau kita bermain di rumah orang lain, kita harus menjaga sopan santun ya.
Nah, di sini nih ada salah satu aturan yang ada di lingkungan rumah ketika bermain. Ketika meminjam mainan teman, tidak boleh merebutnya secara paksa, tapi dipinjam. Kalau tidak dipinjamkan tidak boleh marah ya. Ya, kalau kita bermain ada aturannya, jadi permainannya menyenangkan, tidak ada yang merasa tidak adil ya. Kalau main tuh harus adil tuh semuanya. Jadi kalau kita ada teman yang bermain di rumah juga aturannya adalah kita harus meminjamkan mainan tersebut, dan main di rumah orang lain harus menjaga sopan santun ya. Kita lanjut kegiatan kedua. Di sini masih berhubungan dengan kalimat maaf ya. Silakan dibaca kembali dan coba jawab sendiri secara mandiri. Pikir-pikir jawabannya kira-kira apa coba ya. Misalnya apa yang harus kita lakukan jika kita bersalah? Apa ayo? Tentu kita harus minta maaf. Apa yang harus kita lakukan jika ada yang teman meminta maaf? Kita harus memaafkan. Apa sih manfaatnya saling memaafkan? Kita bisa menjaga silaturahmi, bisa menjaga pertemanan baik. Nah, di sini juga nih gambar berikutnya, ayo berdiskusi. Coba perhatikan, ada gambar 1, 2, 3, 4, 5 dan 6. Di sini ada gambar Siti dan Dayu main sepeda nih. Nah, gambar pertama Siti dan Dayu sedang bermain sepeda. Kedua, Dayu tidak sengaja menabrak sepeda Siti saat bermain. Kemudian Siti terjatuh. Dayu menolong Siti bangun dari sepedanya. Kemudian ia membantu Siti memperbaiki perasaannya dulu ya, mungkin mengobati lukanya atau membawa Siti ke tempat yang lebih tenang ya, yang gak ramai jalanan. Lalu kemudian dia minta maaf kepada Siti karena tadi dia sudah tidak sengaja menyenggol Siti hingga jatuh. Nah, perbuatan ini adalah salah satu kegiatan minta maaf yang benar ya. Kita lanjut lagi. Ayo menulis. Nah, di sini juga masih sama dengan kalimat maaf. Kita lanjut aja ya. Ini kegiatan senam lantai. Nah, kalau ayo mengamati di halaman 59 itu tugasnya nanti bersama guru PJOK-nya ya. Nah, di sini juga ada halaman pembelajaran 3. Di sini tuh ada angka-angka nih di rumah dari 21, 22 dan seterusnya. Itu adalah salah satu bilangan 2 angka yang sudah kita pelajari minggu lalu ya. Jadi coba diingat-ingat kembali nanti ya. Untuk pelajaran 2 angkanya Ibu langkahin tugas yang ini karena pernah sudah kita kerjakan modelnya seperti itu. Tugas berikutnya nanti adalah, kita lanjut ya, tunggu Ibu lihat di halaman. Nah, tadi sudah ya. Nah, sekarang kita lanjut ke tugas hari Rabu ya. Tugas hari Rabu itu adalah menyanyikan lagu kasih sayang semuanya, atau kita akan belajar mengenai lagu-lagu yang berbau atau bermakna kasih sayang ya. Jadi bermakna kasih sayang artinya lagu-lagu yang memiliki arti bahwa kita saling menyayangi. Salah satunya adalah sayang semua. Nah, sayang semua ini kalian tidak perlu praktek menyanyikan, cukup kalian tuliskan, kemudian jawab 3 pertanyaan yang berhubungan dengan lagu. Misalnya, apa sih judul lagu yang dinyanyikan Udin dan teman-temannya? Ini ada ya, judul lagu adalah tempat yang paling atas nih, ini judul lagunya. Lalu siapa penciptanya? Nih ada ciptaannya siapa nih ya, ada ciptaannya siapa nih ya. Kemudian ada pertanyaan, 3 pertanyaan. Kalian nanti yang nomor 1, 2 sudah tadi ya. Ceritakan apa yang terkandung dalam lagu. Nah, nanti pada dalam lagu ini kalian boleh menceritakan singkat. Oh, itu tentang kasih sayang ayah, ibu, anak misalnya ya kan. Kalian lihat di situ ya. Oke, lanjut. Nanti tugasnya dikerjakan. Lalu yang tugas prakteknya adalah menari tadi, kirim foto. Oke. Kita lanjut. Untuk tugas matematika atau pembelajaran berikutnya itu ada di halaman 88. Itu silakan buka bukunya halaman 88, tapi yang dikerjakan cuma 1 sampai 5 sampai angka 36 saja ya. Tulis nama bilangannya, ingat nama bilangan harus ditulis dengan benar. Jangan 32 tapi 32 seperti ada contoh di halaman 87 nanti. Nah, untuk tambahan berikutnya, Ibu tambahan tugas matematikanya ya. Selain menuliskan nama bilangan, kalian juga menuliskan nilai tempat. Nilai tempat artinya yang mana sih puluhan, yang mana sih satuan, lalu berapa jumlahnya. Kalian lihat, ada contoh di halaman 93. Balok ini, satu susunan panjang ini bernilai 10.
Jadi kita lihat ada berapa susun panjang, 1, 2, 3, berarti 30-an, jangan 30-an ya, tidak mungkin, itu namanya double ya. Kalau 30 sudah puluhan ya, 30 ya 30, kalau 3 baru puluhan ya, 30-an. Lalu hitung satuannya berapa, ada 6, berarti 6 satuan. Makanya itu tuh dibahas, itu tuh bahasanya bukan 36 atau 32, tapi 36, karena ada termasuk bilangan puluhan, jadi harus ada puluh di tengahnya. Kita lanjut lagi. Nah, itu tugas untuk hari Kamis ya. Untuk tugas hari Kamis itu adalah menuliskan nama bilangan dan menuliskan nilai tempat. Nah, untuk tugas hari Senin adalah tugas PKLH. Silakan buka bukunya kembali ya, Nak ya. Silakan buka bukunya kembali. Ibu buka dulu di sini. Coba dilihat kembali. Untuk buku pertamanya PKLH itu sebenarnya sudah ada di buku, tidak perlu digambar, makanya ibu ganti dengan tulisan seperti ini. Kalian tentukan tuh sampah organik dan sampah anorganik dan sampah berbahaya yang mana termasuk. Kemudian coba perhatikan ada tugas prakteknya juga. Kalian buat gambar di buku gambar atau di kertas HVS boleh. Kalian gambar 3 tempat sampah dan tulis judul tempat sampah yang berbeda. Cari tahu warnanya sampah organik itu apa, anorganik itu apa, terus sampah berbahaya itu warnanya apa. Lalu kalian warnain tempat sampahnya sesuai dengan jenis tempat sampahnya atau jenis sampahnya ya. Oke, jadi tugasnya ada 2 ya, tertulis dan ada prakteknya juga menggambar. Kemudian yang tadi sudah ibu sampaikan di tugas lampiran kedua yaitu hari Selasa. Ini tanggalnya keliru ya, tanggalnya itu harusnya 19 Januari. Jadi tugas hari Selasa itu kalian hanya membuat kalimat maaf singkat. Misalnya, maaf aku tidak sengaja menjatuhkan barang milik temanmu. Minta bantuan orang tua untuk menjelaskan maknanya. Kemudian untuk lampiran 3 kalian cukup menuliskan lagunya, lalu kemudian menjawab 3 soal yang berkaitan dengan lagu tersebut. Lalu tugas prakteknya buat 6 foto dengan mengikuti gerakan tumbuhan yang ada di samping sini ya. Itu bisa dilihat di halaman 46 gambarnya. Untuk tugas terakhir yaitu hari Kamis tanggal 21 Januari kalian kerjakan ada 2 jenisnya, yaitu menuliskan nama bilangan dan nilai tempat bilangan tersebut. Tugasnya ada di halaman 88 dan 94. Nah, untuk tugas minggu ini untuk tematik sendiri dan PKLH sudah ibu jelaskan ya. Untuk tugas PJOK dan agama nanti akan disampaikan oleh gurunya masing-masing. Jadi buat orang tua yang masih bertanya ke saya tentang tugas PJOK dan agama, bisa langsung mengalihkan pertanyaannya ke guru mapel masing-masing ya. Semoga penjelasan yang ibu sampaikan itu dipahami dan dimengerti. Semoga kalian juga tetap semangat belajar di rumah dan dilancarkan segala usahanya untuk belajar di rumah ya, Nak ya. Nah, sampai di sini ibu ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar dan tetap semangat di rumah. Jangan keluar rumah jika tidak ada kepentingan. Selalu jaga kesehatan, rajin cuci tangan, gunakan masker ketika keluar dan hindari dulu tempat-tempat yang banyak orangnya ya. Anak-anak ibu ucapkan terima kasih sudah mendengar penjelasan ibu dan selamat belajar dan mengerjakan tugas pekan 2. Bye bye, sampai jumpa di penjelasan berikutnya.